Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus anak-anakku kelas 6A dan 6C, Pak Wahyu minta maaf. Mestinya hari-hari kemarin Pak Wahyu bisa masuk ke kelas, tapi Pak Wahyu tidak bisa masuk ke kelas. Hari ini kalian libur ya. Ya, semoga libur ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi anak-anak semuanya. Anak-anak, biar kalian tidak tertinggal materi, ini Pak Wahyu sampaikan beberapa hal yang terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13 ini berkaitan dengan masalah hubungan dengan sesama. Tentu diharapkan hubungan dengan sesama ini membawa kebaikan. Dalam bahasa Islam disebutkan dengan istilah baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Kehidupan yang baik dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, ya tentu dalam berinteraksi dengan orang lain, ya ada banyak hal yang bisa menjadi celah-celah pintu dosa itu. Maka itu harus diperhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ke-12 ini ada 3 hal yang harus dihindari dari seorang muslim, dari seorang mukmin. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan agar kita ini menjauhi 3 sifat atau 3 perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu adalah zon, di sini disebutkan. Zon di sini secara umum zon itu memang dikelompokkan menjadi 2, husnudzon, berbaik sangka atau positive thinking. Ya, kita berbaik sangka pada orang lain. Zon, husnudzon itu baik, ya, berbaik sangka itu baik, positive thinking itu baik. Tapi yang disebutkan di ayat ini itu lebih mengarah yang tidak baik, yang disebut dengan suudzon. Suudzon itu berburuk sangka pada orang lain, ya. Kita selalu curiga, hati kita ini selalu curiga pada orang lain. Jadi suudzon itu ada di dalam hati kita. Kalau suudzon ini dituruti, maka nanti akan muncul sifat kedua yang di sini disebutkan wala tajassasu, yaitu orang yang tajassus atau suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi ya kesalahan orang lain dicari gitu, ya. Dicari untuk kemudian dibicarakan, digunjingkan, disampaikan kepada orang lain, ya. Maka istilah digunjingkan itu dalam agama kita itu disebut ghibah, gitu. Lah anak-anak sekalian, 3 sifat ini di dalam ayat ini yang harus kita jauhi, yaitu suudzon, ya, tajassus dan ghibah. Karena kalau tidak kita kendalikan, nanti akan muncul, ya, karakter-karakter atau sifat-sifat yang lain, misalnya namimah, mengadu domba antara sesama orang, ya, antara sesama muslim, ya. Maka ini harus dihindari. Atau bisa jadi terjadi fitnah, ya, membuat fitnah, ya. Padahal fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu anak-anak semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengibaratkan bahayanya sifat-sifat ini dengan sebuah ungkapan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai saudaranya. Gitu, ya. Nauzubillahi min dzalik. Karenanya anak-anak semuanya, Allah ingatkan lagi di bagian ayat berikutnya, wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu ya maha menerima taubat, ya, lagi maha penyayang. Jadi kalau sudah melakukan itu, segera istighfar, minta maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua masih kaitannya dengan interaksi kita dengan sesama. Ya, ini. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian semua ini min zakarin au unsa, dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Ya, kalau kita kaitkan dengan takdir, ini termasuk takdir mubrah. Kita tidak meminta ya lahir dalam berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi sesungguhnya ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang menciptakan manusia itu berbeda-beda, ya. Ini bahkan disebutkan di ayat berikutnya, ya, di ayat berikutnya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kemudian kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Minang, Madura, Bali, ya, Dayak, itu berbeda-beda. Bahkan berbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Cina, Malaysia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Arab. Jadi mereka itu adalah bangsa-bangsa yang ada di dunia, dan Allah ciptakan kita itu dalam kondisi yang berbeda-beda itu, ya. Ini untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kenapa kenal mengenal gitu? Ya, karena ta'aruf, ya, kenal mengenal itu akan menjadikan kita ini memiliki sifat saling memahami, tafahum, ya. Kalau sudah faham, ya, nanti akan muncul ta'awun, saling tolong menolong, ya. Bahkan bisa muncul takaful, saling menopang kehidupan ini. Sehingga perbedaan itu menjadi kekayaan, menjadi modal bagi kita semuanya untuk menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang lebih baik, ya. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Tidak sebaliknya, perbedaan itu menjadi pemicu pertengkaran, memicu intrik-intrik, memicu permusuhan, bahkan perkelahian, atau naudzubillahi min dzalik, pembunuhan. Karena itu anak-anak semuanya, ya, hendaklah kita ta'aruf tadi untuk saling kenal mengenal, mengenal adat istiadatnya, kebiasaannya, bahkan dengan sesama teman kita. Karena dengan adanya ta'aruf, kemudian tafahum, ta'awun, takaful, itu nanti menjadikan kita semuanya ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, tidak boleh seseorang itu, laki-laki merasa lebih baik dari perempuan atau sebaliknya. Misalnya orang Arab mengaku lebih baik dari yang lainnya, atau kita orang Jawa gitu misalnya merasa lebih baik dari suku yang lainnya. Itu tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu karena ketakwaannya, ya. Ini innallaha alimun khabir, ya, sesungguhnya Allah lagi mengetahui, lagi maha teliti. Nah, oke anak-anakku semuanya, ya, Pak Wahyu berharap ya sedikit materi ini bisa menjadi sumber kebaikan bagi kita semuanya. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.